Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan, lapangan waktu kepada kita semua sehingga kita dapat hadir di Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara dalam rangka melaksanakan konferensi pers atau keterangan pers menyangkut atau berkaitan dengan terjadinya penambahan kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Aceh Tenggara. Yang kami hormati Kepala Pelaksana BPBD Bapak Nazmi SKM MHP, yang kami hormati Dr. Haji Pradin SPB, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacane, yang kami hormati Bapak Zefri SKM, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, yang kami hormati Dr. Faina Suri, Dr. Mardiana, Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacane, yang kami hormati Dr. Faina Suri, Kasih Pelayanan Khusus Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacane, teman-teman wartawan yang kami banggakan. Pada kesempatan ini kembali kita berada di ruangan ini dalam rangka menyampaikan perkembangan terkini penanganan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara, dan kami hanya menyampaikan pengantarnya dalam konferensi pers ini. Selanjutnya nanti secara teknis, nanti secara bergiliran akan disampaikan oleh pejabatnya masing-masing sesuai dengan tugas fungsinya masing-masing. Yang pertama kami sampaikan bahwa terhitung dari tanggal 22 Mei yang lalu terjadi kenaikan 10 yang terkonfirmasi positif COVID-19 warga Kabupaten Aceh Tenggara hasil dari pemeriksaan swab dan hasil dari laboratorium RT-PCR dari Balitbangkes Provinsi Aceh. Selanjutnya kami sampaikan bahwa jumlah dari keseluruhan yang terkonfirmasi positif dari awal masuknya atau mulainya ditemui kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara ini sampai hari ini tanggal 25 Mei tahun 2021 berjumlah 168 kasus. Yang dinyatakan sembuh 128 orang, yang dinyatakan exit atau meninggal dunia 23 orang, yang isolasi di Rumah Sakit Umum Haji Sahuddin Kutacane dalam perawatan pihak rumah sakit 3 orang, yang isolasi mandiri atau isolasi di rumah dengan pengawasan tenaga medis setempat 14 orang. Selanjutnya kami sampaikan bahwa sampai pada hari ini supaya jangan terjadi kesimpang siuran, sesuai dengan instruksi Bupati Aceh Tenggara nomor 2365/INSTR/2021, butir-butir 10 butir yang disampaikan dan wajib dipatuhi khususnya 9 sektor kehidupan di Kabupaten Aceh Tenggara, masih banyak ditemui pelanggaran pelaksanaan protokol kesehatan oleh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara. Dapil khusus adalah pelaksanaan pesta dengan segala adat budaya yang ada di Kabupaten Aceh Tenggara. Perlu kami permaklumkan bahwa kita harus melakukan pembatasan karena secara ikhtiar kita harus meyakini satu-satunya atau salah satu jalan yang paling efektif untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini atau meminimalisir resiko penularan COVID atau virus COVID-19 ini hanyalah dengan mematuhi protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19. Tidak usah lagi kita berpolemik antara virus ini ada atau tidak, betul atau tidak, dibesar-besarkan atau tidak, dan lain-lain. Bukan saatnya lagi kita membahas dan membicarakan itu. Saatnya hari ini bersama-sama dengan Satgas COVID-19 Kabupaten Aceh Tenggara bergandengan tangan dengan seluruh pemangku kepentingan pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara, Rumah Sakit Umum, beserta seluruh jajarannya,
untuk sama-sama kita bergandengan tangan meminimalisir risiko penularan COVID-19. Kami sampaikan juga dalam kesempatan ini bahwa Satuan Tugas Kecamatan, Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kecamatan yang terdiri dari unsur camat, Kapolsek, dan Ramil dan Kepala Puskesmas setempat diwajibkan untuk memastikan berjalannya 10 butir Instruksi Bupati Aceh Tenggara nomor 365/INSTR/2021 yang terbit atau mulai berlaku pada tanggal 22 Mei tahun 2021 atau hari Sabtu yang lalu. Begitu juga dengan Satgas Penanganan COVID-19 Kute yang secara struktur petugasnya minimal 13 orang yang sudah ditetapkan surat keputusannya oleh penghulu Kute selaku pimpinan atau pengguna anggaran di wilayah Kute masing-masing. Juga kami harapkan dapat bekerja sama membantu Satgas Kabupaten, membantu seluruh pemangku kepentingan untuk sama-sama melaksanakan penertiban protokol kesehatan di wilayahnya masing-masing. Mungkin itu sebagai pengantar yang perlu kami sampaikan. Nanti ada sesi tanya jawab antara pihak atau antara teman-teman wartawan dengan yang berada di depan ini. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Kalaksa untuk menyampaikan tentang perpanjangan penyekatan di Lawe Pakam, perpanjangan penyekatan pergerakan masyarakat atau kegiatan masyarakat di pos perbatasan Lawe Pakam, dan hasil dari video conference antara Forkompimda Provinsi Aceh dengan Forkompimda Kabupaten Kota se-Aceh, berikut dengan seluruh OPD yang terkait tadi yang sudah dilakukan mulai pagi tadi mungkin sampai menjelang siang. Yang pertama kami persilahkan Bapak Nazmi SKM MAP untuk menyampaikannya. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Dinas Infocom sebagai juru bicara Satgas Penanganan COVID di Aceh Tenggara. Yang kami hormati Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sodin Kazani. Yang kami hormati Kabid P2P Dinas Kesehatan Aceh Tenggara. Yang kami hormati Kabid Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Haji Sodin Kazani dan Dr. Paina sebagai Kasih Pelayanan Khusus. Dalam kesempatan yang berbahagia ini kami ingin menyampaikan bahwasanya tadi pagi pukul 8.00 WIB kami bersama dengan Bapak Wakil Bupati Aceh Tenggara bersama dengan Bapak Dandim dan Bapak Kapolres mengadakan Fitcom yang langsung dipimpin oleh Bapak Gubernur Aceh beserta dengan Bapak Kapolda dan Bapak Dandim dan Bapak Pangdam. Jadi jelas arahan mereka adalah yang pertama, Pak Gubernur memerintahkan kepada kita agar melaksanakan 3T atau tracing, tracking, dan treatment secara agresif. Yang kedua, beliau juga memesankan kepada kita agar melaksanakan prokes benar-benar diperketat. Yang ketiga yaitu bagaimana operasi justisi ini bisa lebih efektif dan efisien. Dan yang keempat yaitu pelaksanaan PPKM Mikro di desa ini agar bisa berjalan. Dan yang terakhir yaitu adanya posko Satgas COVID-19 Kute. Jadi kami akan di depan akan melakukan koordinasi dengan desa, dengan pihak kecamatan, bagaimana memastikan semua arahan gubernur ini agar berjalan dengan baik. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, sesuai dengan surat edaran Satgas Penanganan COVID Nasional nomor 13 tahun 2021, tanggal 24 Mei 2021 tentang perpanjangan masa berlaku peniadaan mudik. Jadi di dalam surat ini menyampaikan bahwasanya untuk pos perbatasan Lawe Pakam yang segigianya selesai pada tanggal 24 Mei 2021 kita perpanjang sampai dengan tanggal 31 Mei 2021. Jadi kami mohon kepada seluruh masyarakat baik yang mau masuk ke Aceh Tenggara ataupun yang mau keluar ke Aceh Tenggara agar menyiapkan surat bebas atau surat negatif rapid test antigen jika ingin melewati pos perbatasan Lawe Pakam. Mohon kerjasamanya, tolong ikuti aturan ini agar kita berharap penanganan COVID-19 di Kabupaten Tenggara dapat lebih baik, lebih efektif, dan lebih efisien. Terima kasih, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya ingin mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kalaksa. Selanjutnya kami mohon kesediaan dari Dr. Haji Pradin SPP, Direktur Rumah Sakit Umum Haji Sodin Kazani untuk menyampaikan perkembangan penanganan
pasien di Rumah Sakit Umum Haji Sauddin Kutacani, wabil khusus terhadap pasien yang ada 2 kategori yang perlu dapat kami sampaikan. Yang pertama, positif hasil rapid test antigen, kemudian masih satu lagi sudah positif antigen tapi masih menunggu RT-PCR dari Balitbangkes Aceh. Ini disampaikan nanti berikut dengan kamar, pineri dan sebagainya disampaikan oleh Bapak Direktur Rumah Sakit Haji Sauddin. Kepada Pak Direktur kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Yang saya hormati Kepala BPD, Kepala Infokom, Kabid P2P, Dinas Kesehatan, teman saya sejawat dan rekan-rekan PES. Di sini saya akan menerangkan kondisi di rumah sakit per tanggal 25 Mei 2021. Kita mempunyai fasilitas bed di rumah sakit, ruangan pinere 20 bed, ruangan RISU 5 bed. Sekarang pasien berjumlah untuk saat ini per jam 5 sore ini tinggal 10 orang. Tinggal 10 orang ini saya rincikan yang sudah dilakukan PCR 6 orang tapi belum keluar, cuman rapid antigennya positif. PCR dan antigennya positif ada sekitar 2 orang, 1 sudah pulang. Yang 3 lagi sedang masuk, yang sudah kita rawat, kita curiga mengarah ke COVID. Nanti kita tinggal periksa PCR-nya. Memang virus ini sangat membahayakan bagi kita, cuman jangan takut, kita harus jaga imun kita supaya virus itu tidak lama bertahan di tubuh kita. Karena sifat virus ini adalah self-limiting disease. Dia akan mati dengan sendirinya jika imun kita kuat. Sekarang kita terapkan di rumah sakit, prokes tetap kita jalankan, dan waktu kunjungan tamu pun sudah kita batasi, hanya bisa 1 orang yang menjaga warga pasien. Selama ini sudah berjalan, alhamdulillah kedepannya bisa lebih baik lagi. Semoga virus Corona 19 bisa berakhir di Kabupaten Aceh Tenggara. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Direktur Rumah Sakit Dr. Haji Pradin SPB. Berikutnya kami mohon kesediaan dari Kabid P2P Bapak Jeffrey untuk menyampaikan laporan hasil pemeriksaan swab dengan menggunakan laboratorium RT-PCR dari Balitbangkes yang dikirim tanggal 21 Mei 2020. Mohon maaf, pengambilan swabnya tanggal 19 Mei tahun 2021. Ini diterima tanggal 21 ya? 24. Tanggal 24 ya, ini ada salahnya. Diterima tanggal 24 Mei tahun 2021 dari 12 yang dikirim. Nanti hasilnya akan disampaikan oleh Bapak Jeffrey selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Pada Pak Jeffrey kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Pelaksana Tugas Pelaksa Pak Najmi, yang terhormat Bapak Kepala Dinas Kominfo, yang terhormat Bapak Kepala Rumah Sakit Sauddin Kutacani, yang terhormat Ibu Kabid Pelayanan Dr. Mariana, dan yang terhormat Dr. Paina sebagai kasih pelayanan khusus Rumah Sakit Haji Sauddin Kutacani. Dan yang saya banggakan rekan-rekan PES semua yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Baiklah, kami dari Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara ingin menyampaikan kepada rekan-rekan semua bahwasannya kita tanggal 19 Mei 2021 mengirim sampel ke Balitbangkes sebanyak 12 sampel. Ternyata kami terima sampelnya tanggal 24 Mei 2021, yang 9 yang dikatakan positif, 3 yang negatif.
Mungkin ini yang perlu kami sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jepri, Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara. Karena tadi sudah disampaikan secara ringkas, baik dari Kepala BP Kalaksa BPBD, Direktur Rumah Sakit Umum, kemudian Kabid P2P Dinas Kesehatan, tibalah waktunya untuk kita berikan sesi tanya jawab, dapat menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan keterangan pers atau apa yang kami jelaskan dan kami sampaikan tadi. Kemudian untuk mengingatkan kita semua agar tanya jawabnya berjalan efektif, mohon yang sudah ditanyakan atau substansinya sama, tidak usah diulang lagi oleh rekan-rekan pers, ya, supaya diskusi kita pada sore hari ini dapat berjalan efektif. Tanya jawabnya kita mulai. Ya, silakan langsung diperkenalkan nama dari media. Nama Noris dari media Bidik Kasus. Ya. Ini menyangkut penyekatan ya. Penyekatan yang diperpanjang hingga 31 Mei 2021. Tadi disampaikan apabila kita masuk dan keluar itu ada hasil tes yang menyatakan bahwa kita negatif. Itu dikhususkan untuk siapa? Masyarakat Aceh Tenggara atau pendatang? Itu harus dipertegas supaya masyarakat tahu. Ya, nanti jangan diperinter tak kemana-mana nanti. Yang kedua, mengenai rumah sakit ya, dari pesan kan, yang bagaimana dengan ruang isolasi kita untuk mengatasi yang positif ya, positif COVID-19. Oke, itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Yang pertama, ya. Kemudian lanjut nanti 3 hari baru kita jawab, ya. Lanjut Pak Lantra. Ya, Lantra dari TV Bang. Saya mau pertanyakan masalah yang 9 positif tadi. 1 diantaranya kan meninggal dunia. Jadi gimana sih solusinya yang 8 ini? Kan masih hidup dia. Kan gimana sekarang keberadaannya? Atau ngisi di isolasi di mandiri di rumah atau di rumah sakit? Itu aja. Ya, baik, terima kasih. Ada satu lagi. Ya, sambil teman mikir-mikir pertanyaannya. Yang pertama dari Pak Noris dari Bidik Kasus tentang perpanjangan penyekatan di Lawi Pakam atau perbatasan kita dengan Kabupaten Karu sampai tanggal 31 Mei. Mohon dijelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh orang masuk maupun orang keluar, dan kepada siapa saja, apakah semua orang masuk dan orang keluar atau seperti apa. Kami persilahkan Kepala BPBD untuk menjawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Pak Noris atas pertanyaannya. Di kasus perlu kami sampaikan kepada kita semua bahwasanya di pos perbatasan Pakam itu untuk seluruh masyarakat baik yang berKTP Aceh Tenggara maupun berKTP non Aceh Tenggara untuk masuk ke Aceh Tenggara ataupun keluar ke Aceh Tenggara wajib membawa surat tes rapid test antigen. Jadi kenapa kami sampaikan seperti ini? Karena kita sudah tahu walaupun dia warga kita Aceh Tenggara, jika dia sudah keluar mungkin ke Kota Medan atau ke Pulau Jawa dan sebagainya, dia begitu balik ke Kota Jane kan perlu memang kita tes dulu, kita tahu itu bagaimana dia di sana. Sehingga kita memang mewajibkan, dan surat tes rapid test antigen ini berlaku 3x24 jam sesuai dengan kesepakatan awal kami yang lalu. Jadi jika memang mungkin masyarakat kita yang bepergian keluar daerah lebih dari 3 hari, wajib hukumnya di sana dia mengurus surat lagi untuk kembali ke Aceh Tenggara. Mungkin itu. Terima kasih. Saya kirim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua tadi ada pertanyaan Pak Noris dengan ruang isolasi. Ruang isolasi, Pak Noris, bagaimana? Ini mohon dijawab oleh Direktur Rumah Sakit. Kami persilakan. Terima kasih atas pertanyaannya dari Pak Nuris dari Bidik Kasus. Saat ini ruang isolasi kita berjumlah 20 bed. Jadi kriteria yang kita rawat sebagai COVID, kecurigaan COVID, ada kriteria ringan, seperti demam, batuk, pilek, nyeri, itu curiga sampai terbukti PCR yang negatif. Itu kriteria yang kita rawat di ruang isolasi. Sementara gejala-gejala itu kita rawat sesuai dengan pengobatan asimptomatik sesuai dengan gejalanya,
sampai menunggu hasil. Setelah hasil yang negatif, baru kita pindahkan pasien ke ruangan atau pulang, kita bisa balik. Bed kita 20 bed. Nah, dijual 5, ruang ICU. Nah, ruang ICU khusus. Itu gejala berat kita rawat ruang ICU khusus. Total bed semua 25. Baik, terima kasih. Pertanyaan yang kedua dari Pak Tantra TV1. Untuk 9 yang terkonfirmasi positif hasil TBCR, tadi disampaikan 1 sudah exit, yang 8 lagi di mana, kira-kira di mana keberadaan pasiennya dan apa yang penanganan apa yang dilakukan. Kami persilahkan Bapak Direktur. Yang dari 8, 2 kita masih rawat di ruangan isolasi sampai menunggu kondisi baik. Kalau ada kriteria dari dokter yang merawat di PJP itu memungkinkan untuk balik, dipulangkan dengan isolasi mandiri. Selebihnya dari 8 itu isolasi mandiri sudah. Berarti 6 yang sudah masuk dari isolasi mandiri ya. 6 isoman, kemudian 2 masih dirawat. Ya. Cukup yang disampaikan yang dijawab oleh Direktur Rumah Sakit. Ada lagi teman-teman yang lain yang mau menanyakan? Ya, silakan. Izin, nama saya Riki, wartawan AJN. Untuk pertanyaan saya untuk Direktur Rumah Sakit, isolasi mandiri ini, untuk pasien yang isolasi mandiri, bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh pihak rumah sakit? Ya, langsung saja. Terima kasih Pak Riki. Kalau isolasi mandiri ini, pasien sudah pulang, dirawat di rumahnya, itu kita serahkan ke Puskesmas, gugus Covid. Nah, gugus Covid kecamatan, mereka yang akan kelola. Kita periksa lagi PCR-nya, setelah negatif sudah pasien itu bebas dari COVID-19. Cukup. Nah, bisa ditambah oleh Pak Jebri, silakan mengenai ini ya, pasien isolasi mandiri ya. Terima kasih pertanyaan dari rekan kita Riki dari AJN. Masalah pasien yang isolasi mandiri yang terkonfirmasi COVID. Baik kali pertanyaannya. Jadi terima kasih. Sebenarnya yang sudah terkonfirmasi positif yang balik ke desa atau ke rumah selalu kita pantau dari Dinas Kesehatan. Kita sudah membentuk tim di masing-masing puskesmas. Siapa yang terkonfirmasi kita langsung tracking terhadap keluarganya, dan ini selalu kita awasi bekerja sama kita dengan Babinsa dan yang polisi dan camat. Selalu ini kita pantau setiap saat. Apabila nanti setelah 14 hari baru kita ambil lagi rapid antigennya, kalau memang dinyatakan positif atau negatif maka dia dinyatakan sembuh. Saya rasa untuk ini dari kami dari pihak Dinas Kesehatan melalui Puskesmas selalu kita awasi 1x24 jam. Terima kasih. Baik, terima kasih. Perlu kami sampaikan, kami tambahkan, yang gawainya di kecamatan sudah menjadi tanggung jawab Satgas kecamatan masing-masing. Pimpinannya atau penanggung jawabnya di Satgas kecamatan adalah camat. Bapak dan Ibu camat dibantu dengan Kapolsek dan Ramil dan puskesmas setempat, puskesmas kewilayahan yang wilayah tugasnya di wilayah itu. Itu saja tambahan dari Satgas Kabupaten. Ada lagi yang lain? Ya, silakan Pak Armen. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini langsung saja. Perkenalan Pak Armen. Ya. Nama Armen Tony, wartawan Harian Sinar Indonesia Baru. Sip. Jadi ini sebelum saya sampaikan pertanyaan, saya mohon maaf sebelumnya. Mungkin ini untuk menjawab yang ditudingkan kepada kita semua untuk kebaikan tim COVID kan begitu. Ini mohon maaf lah sebelumnya. Di masyarakat saya sangat sering sekali mendengar ini ulah-ulah tim dibuat begini begitu supaya turun anggaran katanya. Jadi untuk meluruskan ini, sebenarnya berapa anggaran yang diperuntukkan untuk penanganan COVID saat ini? Ini untuk menjawab kebaikan kita bersama juga, karena masyarakat mohon maaf lah mengaur ngomongnya, menjelek-menjelekkan tim. Ini supaya turun anggaran lebih banyak. Begitulah selama ini di masyarakat. Jadi supaya kami pun mungkin bisa meluruskan ini, bisalah sedikit penjelasan diberitahukan kepada publik. Karena bagaimanapun ini sangat
sangat serius kan begitu. Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Armentoni dari Sinar Indonesia Baru atau SIP. Ini dijawab oleh Kalaksa BPBD Pak Najmi. Silakan dijawab secara jelas. Kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Langsung saja masalah anggaran ya. Jadi untuk meluruskan bahwasanya kami dari Satgas Kabupaten Aceh Tenggara mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2021 anggaran COVID yang baru dari itu sekitar 580 juta. Sebenarnya fokus untuk honorarium yang penjaga perbatasan dan Satgas dan teman di lapangan. Untuk yang lain belum ada. Jadi mohon bantu kami, jangan tuding kami hal-hal seperti itu. Artinya kami bekerja insya Allah untuk bagaimana agar penanganan COVID ini bisa lebih efektif ya. Ke depan memang kalau ditanya masalah refocusing anggaran refocusing itu adanya di keuangan, bukan di PPBD. Jadi mohon ini ya, teman-teman tahu PTT itu anggarannya berada di Badan Dinas Keuangan Kabupaten Tenggara. Dan untuk penadikan juga tidak seperti ada administrasi yang harus kita laksanakan. Jadi jangan tuding, kami berharap semua masyarakat mohon dukung kami, mohon berikan kami dukungan bagaimana agar kami bisa lebih efektif bekerja, lebih cekatan sehingga kita bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di negara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Najmi, Kepala Kalaksa BPBD. Perlu juga kami tambahkan sedikit bahwa alur pengajuan anggarannya sekarang sedang disiapkan. Kalaksa BPBD diminta kepada OPD terkait, semisal penegakan prokesnya, itu yang dari leading sektornya Kasatpol PP, WH dan Dinmas Kabupaten Aceh Tenggara. Dia mengkoordinasikan dengan Kodim 0108 Polres Aceh Tenggara untuk melakukannya secara secara menyeluruh sampai kepada kute-kute. Tapi di kecamatan ada juga nanti yang diajukan oleh pihak kecamatan untuk honorarium Satgas Kecamatan yang terdiri dari unsur yang kami sampaikan tadi. Begitu juga dengan Satgas Kabupaten. Kalau kute tidak bisa lagi kita anggarkan karena kami permaklumkan sesuai dengan surat peraturan Menteri Keuangan, surat dari Gubernur, surat dari Mendagri atau surat dari Mendes, sebelumnya sudah direfocusing 8% anggaran dana kute itu untuk dialokasikan untuk penanganan COVID-19. Ya, jadi nggak bisa lagi dari Satgas Kabupaten itu Pak Kalaksa, dan kita semua supaya dapat kita pahami atau menambah informasi bagi kita semua. Mungkin itu tambahan dari kami. Ada lagi yang mau disampaikan? Mau ditanyakan? Sebelum itu gini, Ya. seperti yang disampaikan Saudara Armen tadi, saya ada 2 pertanyaan. Yang pertama mengenai rapid test antigen untuk mendapatkan hasilnya itu berapa biayanya? Oh ya. Berapa biayanya dan di mana kita melaksanakan untuk tesnya? Di mana saja bisa diambil. Yang kedua, mengenai penetapan daerah Aceh Tenggara ini zona merah. Ya. Indikatornya apa? Pemerintah daerah atau tim gugus menyatakan bahwa daerah ini zona merah. Kenapa? Kita harus baca dulu implikasinya kepada masyarakat, baik sosial ataupun ekonomi. Dengan adanya penetapan zona merah, secara otomatis seperti sekarang ada larangan berjualan dari jam sekian itu kan mengganggu perekonomian masyarakat. Apa yang bisa diberikan pemerintah daerah atau tim gugus kepada masyarakat sebagai kompensasi? Itu aja. Terima kasih. Ya, yang pertama ya sekali apa aja nanti supaya kita simpulkan kita tutup langsung Pak Ali Amran. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Ya. Saya Amran dari Mas Kada dan sekaligus Kominfo. Ini kebetulan satu pertanyaan tadi tentang keseragaman, tentang rapid antigen, PCR ataupun yang lain-lain sudah ditanyakan saudara kita nulis. Yang saya kan hanya sebagai masukan. Dari pertama kita selalu cerita tentang menggunakan masker, hand sanitizer maupun disinfektan, jaga jarak, protokol kesehatan. Sementara yang kita obat itu selalu yang sakit-sakit. Kenapa? Ini saya usul sama BPBD maupun Dinas Kesehatan. Kenapa tidak kita usulkan umpamanya untuk imun itu bagi anak-anak kita kasih vitamin sekali untuk ininya supaya tingkat imunnya itu ada. Jadi percuma kalau prokes pakai ini tapi imunnya tidak ada karena kurang vitamin. Yang kita tahu yang dari Dinas Kesehatan
maupun pihak kesehatan mengatakan ya kita bisa terkena dampak itu karena imun kita lemah. Jadi butuh vitamin. Kenapa tidak vitamin ini yang kita usulkan untuk mumpung dananya ada. Jadi apa salahnya untuk dinas kesehatan maupun pihak rumah sakit umum puskesmas usulkanlah ini. Saya rasa untuk pertanyaan dari saya masukan itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Liamran dari Warpada sekaligus Kabid di Kominfo. Yang pertama tadi dari Pak Noris dari bidik kasus mengenai pembiayaan rapid test ini, karena ada selentingan kita dengar di tengah-tengah masyarakat bahwa pengenaan biaya atau pembebanan biayanya pun bervariasi. Saya ada cermati itu di media sosial mulai dari 200.000 sampai 300.000, macam-macam. Itu yang pertama. Kemudian kemana saja warga masyarakat kita bisa datang untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan rapid test antigen ini, atau sampai kepada rapid test atau sampai kepada swab PCR. Kami persilakan dengan selanjutnya tadi dari zona merah ya. Kriteria zona merah. Kami persilakan Pak Kalsa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami berpedoman terhadap kriteria zonasi dalam PPKM Mikro yang dikeluarkan oleh Instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 3 tahun 2021, di mana dinyatakan bahwasanya kalau untuk hijau itu adalah 0 kasus konfirmasi di kabupaten. Kalau untuk kuning itu 1 sampai 5 rumah, untuk oranye itu 6 sampai 10 rumah, dan di atas 10 rumah itu masuk ke zona merah. Dan zonasi ini kemarin disampaikan oleh pemerintah Aceh melalui Satgas Aceh, di mana dari hasil PCR kita ada 9 kasus yang terkonfirmasi positif pada tanggal tanggal 21 ya yang lalu. Tanggal 21 yang lalu ada 9 orang warga yang positif, makanya kita dibuatkan zona oranye memasuki zona merah karena ada 9 orang. Tetapi hari ini juga kami menerima ada 9 lagi yang positif. Tetapi memang kan zona ini nanti akan disampaikan oleh pemerintah Aceh melalui juru bicaranya, biasanya Pak Saiful Abdul Ghani. Nanti mereka akan menjelaskan. Ada nanti di mereka bahwasanya dengan penambahan ada 9 kasus baru lagi di Aceh Tenggara, apakah kita nanti disampaikan apakah zona merah dan sebagainya. Mungkin itu Pak Noris. Masalah rapid test mungkin nanti disampaikan oleh Kabid Dinkes. Yang jelas kesepakatan kami yang lalu untuk rumah sakit dan puskesmas tidak pernah ada biaya dan gratis. Tapi kalau untuk memang klinik swasta ini kan memang masing-masing mereka. Mungkin lebih detail nanti dijelaskan oleh Kabid P2P Dinkes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja ya. Oke, terima kasih dan Nuris atas pertanyaannya. Rapid test berapa biayanya? Jadi sebenarnya dari awal saya sudah instruksikan kepada seluruh jajaran kesehatan 19 puskesmas di Kabupaten Aceh Tenggara. Saya sudah bagikan seluruh puskesmas dan biaya yang gratis. Tapi yang kita utamakan itu adalah yang ber-KTP Aceh Tenggara. Karena kenapa demikian? Karena alat kita sangat terbatas. Jadi kalau kita seluruhnya kita akomodir, saya rasa untuk alatnya tidak mungkin bisa kita kita penuhi. Tetapi untuk warga Aceh Tenggara, apapun sifatnya, untuk rapid test antigen semuanya gratis. Mungkin ada kawan-kawan kita yang bisa yang mengutip biaya itu di luar daripada tanggung jawab kami, karena dari awal sudah kami dari Dinas Kesehatan menginstruksikan kepada seluruh jajarannya untuk tidak pungut biaya sepeser pun. Tetapi kalau menurut aturan Menteri Kesehatan bahwa untuk rapid test kalau di luar Pulau Jawa, kalau di klinik pun hanya sekitaran 175.000, kecuali di Pulau Jawa hanya 150.000. Jadi untuk jajaran Dinas Kesehatan untuk rapid test tidak ada dipungut biaya sama sekali. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bentar ya. Tadi ada satu lagi dari Pak Ali Amran. Ini jadi pertimbangan yang sangat baik, masukan yang sangat baik untuk Satgas. Ya, karena selain kita prokes ini juga kita perbaiki dari dalam imun kita.
atau kekuatan tubuh kita untuk dapat melawan atau menghalau virus COVID-19 ini. Terima kasih, ini jadi bahan masukan bagi kita Kalaksa dengan tim semua, tim Satgas Kabupaten. Lanjut. Silakan. Masalah apa tadi rapid test kan? Tadi kan ada batasan 170.000 ya Pak. 75 Pak untuk wilayah luar Jawa Pak ya. Dan bagi klinik itu bagi klinik Pak ya, bagi klinik atau tempat lain selain daripada yang di Pemda Pak ya. Apabila ada di atas itu Pak, klinik atau kesehatan lain apa yang ada di Asia Tenggara ini mengutip lebih daripada itu, apa tindakan dari klinik Pak? Jadi terima kasih. Jadi ini kan himbauan, bentuk himbauan dari Kementerian Kesehatan bahwa untuk biaya rapid test yang sifatnya mandiri untuk di luar daripada Pulau Jawa hanya 175. Tetapi ada klinik atau yang lain menaikkan harga daripada ini, kita tidak bisa intervensi. Itu hak mereka. Cuman edaran himbauan dari Kemenkes adalah untuk Pulau Jawa 150, sedangkan di luar Pulau Jawa 175. Baik, terima kasih. Ada lagi supaya kita Terakhir, ya. izin. Terima Langsung kasih. saja, langsung. Ini langsung untuk Pak Direktur Rumah Sakit Umum. Jadi faktanya di lapangan Pak Direktur, khususnya waktu Lebaran kemarin, banyak warga masyarakat yang mengobati dirinya di rumah masing-masing tanpa sampai membawa keluarganya itu ke rumah sakit umum. Karena dihantui rasa ketakutan macamnya isu di luaran. Jadi apa upaya kira-kira supaya meyakinkan masyarakat setiap sakit ya berkeinginan terus bersemangat tanpa ragu-ragu, tanpa takut membawa keluarganya sakit ke rumah sakit. Mohonlah kiranya sebagai masukan lakukan upaya untuk lebih meyakinkan masyarakat bahwa benar-benar kita pun bekerja di rumah sakit. Terima kasih. Terima kasih, pertanyaan yang paling bagus. Memang isu yang disebarkan ke masyarakat itu mempengaruhi mindset mereka sehingga mereka takut datang ke rumah sakit. Sebenarnya isu itu harus kita hapuskan di tengah masyarakat kita. Dibutuhkan sosialisasi di tingkat kecamatan sehingga mereka jangan menahan keluarga yang sakit. Insya Allah penanganan di rumah sakit sangat bagus kita lakukan. Perlu sosialisasi dari pihak kabupaten, dari kecamatan, meyakinkan mereka COVID itu bisa virusnya mati sendiri dengan imunnya kuat. Itu aja kita kasih arahan ke masyarakat supaya mindset mereka bisa berubah. Kalau sudah terpakem pola mindset begitu, mereka pasti takut. Sehingga rumah sakit sepi. Yang rugi siapa? Masyarakat rugi, kabupaten rugi, semua kita rugi. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Direktur, terima kasih teman-teman media, teman-teman pers semua. Sudah 1 jam lebih kita berada di ruang ini. Memang ini agak khusus sore ini ya, suasananya agak khusus gitu ya. Jadi supaya sehat juga kita nih Pak Direktur, keluar dari kita, keringat kita. Ya, terima kasih sekali lagi kepada Kalaksa, BPBD, Direktur Rumah Sakit, Ibu Dokter, baik Kabit maupun Kasih, Pak Jepri yang dari Dinas Kesehatan. Terima kasih kepada rekan-rekan pers yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini dan untuk menyampaikan beberapa pertanyaan berikut masukan saran untuk kebaikan penanganan COVID-19 di wilayah Kabupaten Asia Tenggara. Sekali lagi kami atas nama juru bicara Satgas COVID menyampaikan ucapan terima kasih dan mohon maaf kami di sana sini pasti banyak kekurangan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita terus dapat meminimalisir resiko penularan dan yang masih sakit hari ini di rumah sakit maupun di rumah dimanapun berada, warga Aceh Tenggara segera disembuhkan, segera diangkat Allah penyakitnya. Amin. Amin. Demikian sekali lagi terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.